أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Ibu-ibu alhamdulillah menutup ini kata-kata dari mana? Kesupen kesingsan kelalen. Kelalen ditaruh di mesin itu nolong. Masa niki kita masuk ke bahasan hadis nomor 6 ya. Mau dibuka hadis nomor 6. Maka yang pertama kita baca teksnya dulu. An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan adalah sahabat yang namanya Nu'man bin Bashir. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini enten sahabat meriwayatkan dengan mengatakan sami'tu, itu berarti mendengar secara langsung. Jadi Rasulullah bersabda dan dia hadir dalam majelis tersebut. Apa sabda Rasulullah? Beliau berkata, innal halala bayyinun. Sungguh yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sungguh yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang sayangnya kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Maaf nih HP ini. Sebentar. Atau saya ngapunten jebule HP ini dereng dimatikan dringi. Nggih. HP sing ngerekam ngapunten nggih. Kita lanjutkan. Mohon maaf sebenarnya. Jadi kebanyakan dari manusia itu masih belum mengetahuinya. Famanittaqash syubhati, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi, sungguh dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati,
dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil harami, maka dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Kazza'i yaz'a haulal hima, seperti penggembala yang sering menggembala di sekitar tanah larangan, yushiku ayyurta'a fihi, maka lambat laun dia juga akan memasuki tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin himan, dan sungguh setiap raja itu memiliki tanah larangan, itu memiliki batasan-batasan. Wa ala wa inna himallahi maharimahu, dan larangan dari Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Wa inna fil jasadi mudghatan, dan sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging, idza shalahat shaluhal jasadu kulluh, jika daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh, ala wahiya al-qalbu, maka ketahuilah daging itu adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qajama rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita membaca hadis ini, banyak sekali ya kandungan-kandungannya, makna-makna yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan semuanya ini adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam Islam. Maka para ulama mengatakan ada 4 hadis ya, yang menjadi pokok ajaran Islam. Ya, yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, ya, hadis tentang niat. Kemudian hadis tentang rukun Islam dan rukun iman. Yang ketiga hadis tentang bid'ah yang kita bahas kemarin, ya, bahwa apa yang baru yang dibarukan tidak pernah diajar itu akan tertolak. Dan yang terakhir adalah hadis ini, yaitu yang mengatur tentang halal dan haram. Maka malah kita membaca ya, faedahnya bersama-sama. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan ada 3 jenis hukum di dalam Islam. Ini hukum tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah yang halal. Dan Rasulullah mengatakan yang halal itu sudah jelas. Maksudnya bahwa dalil-dalil tentang benda-benda yang halal itu semuanya sudah jelas. Maka ketika kita mendapati benda yang halal, itu boleh dikonsumsi. Misalnya halalnya jual beli, halalnya makanan, halalnya beraktivitas, dan yang lainnya. Dan hukum yang kedua adalah haram. Dan yang haram ini juga sudah ada dalilnya yang jelas. Dan ini harus dijauhi, seperti zina, khamar, judi, dan yang lainnya yang memang sudah diharamkan secara jelas. Nah, yang ketiga ini adalah perkara syubhat. Wa bainahuma umurun musytabihat, dan di antara yang halal dan yang haram adalah perkara-perkara yang syubhat. Maka di antara halal dan haram ini bisa berarti 2 makna. Yang pertama, ada hadis yang atau dalil yang menghalalkannya, tapi ada juga yang mengharamkannya. Jadi seperti Ustaz, kok seperti kontradiksi. Nah, bagaimana? Nah, kalau seperti ini, inilah contoh masalah-masalah yang syubhat tadi.
Kadang ada yang menghalalkan, ada yang dalil yang mengatakan haram juga. Maka kalau seperti ini, mayoritas ulama mengatakan lebih didahulukan yang haram. Misalkan tentang jual beli boror, jual beli yang tidak jelas. Kan kalau jual beli ada dalil yang menghalalkan. Tapi kalau jual beli yang tidak jelas juga ada dalil yang mengharamkan. Maka dalam satu perbuatan jual beli tadi ada dalil yang mengharamkan, ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau seperti ini didahulukan yang haram. Jadi tetap tidak boleh dikerjakan. Atau yang kedua, tidak terdapat dalil boleh dan juga tidak terdapat dalil larangan. Ini biasanya tentang hal-hal yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru yang zaman dulu belum ada. Maka kalau seperti ini dikembalikan ke hukum asal. Misalkan memakai uang elektronik boleh tidak? Ya, model Dana, GoPay, ShopeePay, OVO. Nah, uang-uang elektronik yang lainnya seperti itu boleh atau tidak? Kan tidak ada dalil yang menghalalkan dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau tidak ada seperti ini, ya, jadi kan kalau uang elektronik itu secara hukum asalnya itu tidak ada dalil yang mengharamkan. Kecuali nanti kalau misalnya sudah ada transaksi-transaksi tambahan yang mengandung unsur riba, nah itu baru nanti dilarang. Tapi kalau hukum asalnya itu adalah boleh. Karena hukum asal muamalah yang dalam masalah dunia, dalam masalah transaksi dengan orang lain, itu kaidah fikihnya hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau para ulama kok belum menemukan ada pengharaman terhadap perkara tersebut, maka insya Allah perkaranya masih halal. Itu kalau masalah. Sedangkan kalau masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram, ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka kalau masalah muamalah, semuanya boleh sampai ada yang melarang. Kalau ibadah, semuanya tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka kalau masalah ibadah, mau sholat, mau zikir, atau mau melakukan ritual seperti apapun, dicek dulu dalilnya. Kalau ada dalil, silahkan dikerjakan. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh dikerjakan. Maka contoh beberapa hal syubhat yang masih belum jelas. Misalnya hukum kalau yang sering di Indonesia itu hukum makan biawak. Karena ini berbeda pendapat. Ada yang menyamakan biawak dengan dhok. Dhok itu istilahnya kadal gurun. Jadi sejenis kadal yang hidup di gurun. Ada yang menyamakan seperti itu. Karena kalau kadal gurun ini menurut Rasulullah hukumnya halal. Karena sahabat pernah memakannya dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Tapi ada yang lain mengatakan bahwa ini kan tidak bisa disamakan. Kan kadal gurun sama biawak itu spesies yang berbeda, jenis hewan yang berbeda. Itu seperti menyamakan antara kuda dengan keledai. Itu walaupun mirip, tapi kan spesiesnya beda. Ini kan akhirnya jadi hal yang syubhat. Jadi yang biawak boleh atau biawak itu boleh atau tidak. Ini kan hal-hal yang masih rancu. Atau misalkan hukum buaya, memakan buaya. Kan kalau buaya dibilang haram, dia itu hewan air. Hidupnya sering di
air. Tapi kalau dibilang halal, dia kan hewan bertaring, binatang buas, dan sering di dalam juga, tidak selalu di air. Jadi kan jadinya mutasyabih, jadinya ragu. Ya, masih belum jelas. Dan yang kedua, la ya'lamunna katsirun minan nas, bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang belum tahu mengenai perkara syubhat. Ya, ya jangankan yang syubhat ya, yang halal dan haram saja belum tentu tahu. Padahal syubhat ini banyak sekali terjadi di hidup kita. Ya, masalah jual beli, masalah nikah, masalah buruan, penyembelihan, makanan, minuman. Itu banyak sekali yang syubhat, di mana belum jelas antara halal dan haramnya. Inilah kenapa Nabi memperingatkan kepada kita, karena saking banyaknya hal yang syubhat itu, maka kita harus lebih berhati-hati. Karena sebenarnya itu kadang-kadang yang syubhat itu masih samar itu hanya menurut orang awam saja. Ya. Kenapa syubhat? Karena kita belum tahu hukumnya. Kenapa kita belum tahu? Karena tidak punya ilmunya, tidak paham ilmunya. Sebenarnya kalau kita mau membaca, kita mau mencari, para ulama sudah memberikan fatwanya. Muhammadiyah sendiri juga sudah punya ya, melalui majelis tarjih, lewat HPT, ya, himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, itu semua sudah ada fatwa-fatwa tentang masalah-masalah sekarang, masalah-masalah kontemporer yang baru, yang belum ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau dikatakan syubhat itu sebenarnya karena kekurangan ilmu kita saja. Maka bagaimana kalau kita yang orang awam ini yang ternyata masih kurang ilmunya? Nah, kalau mau disuruh seperti ulama kan nggak bisa ya. Disuruh paham dalil, disuruh paham cara pendalilannya, cara mengambil hukum, itu juga tidak mungkin. Maka sikap kita sebagai orang awam, nah yang pertama kita mengikuti pendapat ulama yang mayoritas. Kalau misalkan ustadz-ustadz, ulama-ulama itu punya berbagai macam pendapat, berbeda pendapat yang berbeda-beda, maka kita ambil yang paling umum, yang paling masyhur. Ya. Jangan malah mengambil pendapat yang aneh, pendapat yang sendiri. Karena seringkali seperti itu. Ya. Ketika misalnya bertanya hukumnya, paling gampang nih, hukumnya memakai jilbab. Kan hampir seluruh ulama mengatakan jilbab itu wajib. Paling ada satu dua ulama yang mohon maaf kurang pas pendalilannya mengatakan itu bukan bahkan tidak mengatakan sunnah, yaitu mengatakan mubah, hanya tradisi saja. Nah, karena nafsu kita, karena kita pengennya nggak mau pakai jilbab, akhirnya kita meninggalkan pendapat mayoritas ulama, kemudian kita mengambil satu pendapat tersebut yang sesuai dengan nafsu kita. Nah, seperti ini yang tidak diperbolehkan. Kalau mau nyari hukum yang paling tepat, ya jangan milih, ya jangan milih-milih, jangan tebang pilih, hanya mengambil pendapat yang sesuai dengan keinginan kita saja. Atau kalau misalkan kok kita tidak sempat bertanya, kita tidak sempat mencari tahu, maka lebih baik ditinggalkan. Contohnya tadi, hukum makan buaya boleh tidak? Wah, ini kita tidak tahu nih, mau yang apakah halal atau haram, mana yang lebih kuat kita tidak tahu, tidak sempat nyari. Nah, kalau seperti itu mending ditinggalkan saja, tidak usah
dimakan buayanya. Nah, maka kenapa kita diperintahkan untuk meninggalkan syubhat? Rasulullah berkata, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, wa man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia itu mempunyai dua keutamaan. Yang pertama, dia menjaga kehormatan agamanya. Dia menjaga kemuliaan agamanya. Maksudnya itu menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala, terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Dan yang kedua, dia juga bisa menyelamatkan kehormatan dirinya, menjaga hubungannya dengan orang lain. Karena nanti yang haram-haram itu biasanya kalau dilakukan tidak hanya merugikan diri kita, tidak hanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang malah memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagi orang yang bergampang-gampang dalam hal yang syubhat. Yang selalu mengatakan, ini kan cuma syubhat, belum tentu haram. Sudah saya kerjakan saja. Kan cuma syubhat. Maka Nabi mengingatkan, barang siapa yang bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat, yang terperangkap dalam hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah terperangkap ke dalam hal yang haram. Dan Nabi memberikan perumpamaan. Misalkan ada penggembala yang menggembalanya itu mepet tanah larangan. Atau paling gampang, menggembala kambing mepet sungai, mepet jurang. Nah, setiap hari gembala di situ terus, di pinggir jurang, kambingnya ditaruh di pinggir jurang terus. Ya lama-lama suatu saat kambingnya ada yang masuk terperosok ke dalam jurang juga. Orangnya pernah mengatakan, kalau kita berjalan di pinggir sungai, ya lama-lama akan kecipratan airnya juga. Maka Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita, kalau kita berlama-lama, ya kita terperosok, kita menenggelamkan diri kita dengan hal-hal yang syubhat, maka suatu saat hal yang syubhat ini akan mendorong kita kepada hal-hal yang haram. Bagaimana bentuk terjerumusnya? Maka yang pertama, karena dia itu bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat tadi, ya, dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak memohon diri berlindung kepada Allah Ta'ala, hanya dia mudah yang penting, syubhat sudah serah. Karena cuma syubhat tetap saya kerjakan, cuma syubhat tetap saya laksanakan. Akhirnya hal yang syubhat ini bisa mengantarkannya kepada hal yang haram. Dan yang kedua, dari hal yang syubhat ini itu akan menggelapkan hatinya, akan menutup hatinya dari ilmu dan hidayah. Ya. Semakin banyak perkara syubhat yang dia kerjakan, semakin tertutup hatinya, sehingga ketika hatinya sudah gelap, hatinya sudah tidak ada cahaya, hatinya sudah tidak terkena hidayah, akhirnya dia pindah kepada hal-hal yang haram, kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Inilah kenapa Nabi meminta kepada kita, jauhi yang syubhat. Jangan dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi dilakukan. Kalau memang masih belum yakin, tinggalkan. Kalau masih ragu, lebih baik ditinggalkan. Maka orang yang bertakwa, orang yang sempurna imannya,
adalah orang yang rela ya, meninggalkan hal-hal yang syubhat, bahkan meninggalkan hal-hal yang mubah karena takut terjerumus kepada hal-hal yang haram. Jadi dia tidak bermudah-mudahan, tidak menggampangkan. Wah ini kan cuma mubah, ini cuma makruh, ini cuma syubhat, kan belum yang haram. Jangan seperti itu. Orang yang bertakwa kalau tidak halal tidak akan dikerjakan. Jadi jangankan yang haram, yang syubhat aja ditinggalkan. Wah ini masih belum jelas hukumnya. Ini uangnya halal atau tidak. Kalau tidak belum tahu, ya sudah tinggalkan saja. Lagi jual beli, ini jual belinya benar atau tidak? Transaksi seperti ini boleh atau tidak? Karena sekarang itu, Bapak Ibu semua, kalau masalah jual beli, pinjam meminjam, jaminan jaminan barang, utang piutang. Sekarang itu antara yang halal dan yang haram itu beda tipis. Kadang karena beda niat, beda lafaz, beda akad, itu bisa berubah antara halal dan haram. Tak kasih contoh misalkan, bapak ibu mau beli rumah, kredit rumah, kreditnya ke bank. Nah itu halal atau haram? Itu tergantung akadnya. Nah, kalau akadnya banknya ini banknya misalnya rumahnya harga 100 juta. Nah, banknya itu membeli rumah seharga 100 juta dari developernya. Kemudian bank menjual rumah tersebut kepada kita seharga 150 juta dengan cicilan 1,5 juta per bulan. Itu boleh, hukumnya halal. Kita bayar 1,5 juta per bulan kepada bank, kita sudah bisa tinggal di rumah tersebut. Itu boleh. Tapi kalau akadnya seperti ini, bank meminjamkan uang pada kita sebesar 150 juta. Bank meminjamkan uang kepada kita sebesar 100 juta. Nah, kemudian 100 juta itu kita gunakan untuk membayar rumahnya, kemudian kita mencicil rumahnya, mencicil utangnya sebesar 1,5 juta per bulan kepada bank. Nah, kalau seperti ini hukumnya haram karena termasuk riba. Nah, padahal kan kalau secara fisik itu sama Bu, transaksinya sama. Nanti si developer dapat 100 juta, kita bayar ke bank 1,5 juta per bulan. Itu hasilnya sama, ya. Jadinya itu sama. Developer dapat 100 juta, kita setoran ke bank 1,5 juta per bulan. Tapi karena beda akad, beda transaksi, yang satu halal, yang satu haram. Yang satu boleh, yang satu tidak. Kan jadi seperti ini kan jadinya mutasyabih, jadi bingung kita. Yang nggak punya ilmunya jadi bingung ini boleh atau tidak. Nah kalau seperti ini, kalau kita belum paham ilmunya, ya kita tidak paham hukumnya, daripada terjatuh ke dalam hal-hal yang dosa, yang penting ditinggalkan saja. Carilah transaksi yang sudah tahu, sudah jelas kehalalannya, yang kita tahu dengan jelas kebolehannya. Jangan malah memaksa memilih transaksi yang ribet, yang kita tidak tahu boleh atau tidaknya. Maka perkara berhati-hati seperti ini adalah perkara yang sangat mulia.
bahkan mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan pertama, kalau itu haram, ya ternyata perbuatan itu haram, barangnya itu haram, maka alhamdulillah kita selamat dari perkara yang haram. Tapi kalau ternyata itu halal, maka kita mendapatkan kemuliaan sudah menjaga diri kita. Karena walaupun halal kan kalau ditinggalkan kita juga tidak kehilangan apa-apa. Tapi insya Allah dengan sikap menjaga diri seperti itu, nah ini akan membawa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah kebesaran Islam, ya, keagungan Islam. Islam itu menutup pintu serapat-rapatnya ke jalan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu tidak hanya dilarang perbuatannya, bahkan fasilitasnya, peluang-peluangnya itu semuanya juga ditutup. Ya. Ketika Allah melarang hal-hal yang haram, ada hal-hal yang diharamkan, maka kita tidak hanya diperintahkan untuk meninggalkan yang haram, bahkan kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak jelas tadi. Karena yang tidak jelas itu takutnya bisa menjurus kepada hal yang haram. Ketika Allah melarang kita untuk meminum khamr, yang dilarang tidak hanya yang minum khamr saja, yang bikin nggak boleh, yang jual nggak boleh, yang bukain botol nggak boleh, ya bahkan yang mengantarkan barangnya itu juga tidak boleh. Jadi semua fasilitasnya itu dilarang semua. Ketika Allah melarang zina, bukan hanya zinanya yang dilarang, bahkan berkholwat, berduaan tidak boleh, pacaran tidak boleh, mesra-mesraan tidak boleh, bahkan sekedar berpegangan tangan saja tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu ingin menutup pintu serapat-rapatnya. Ya. Jadi jangankan kita itu jatuh kepada maksiat, melihat maksiat saja tidak diperbolehkan. Inilah keagungan dari agama Islam. Jadi karena ingin, ya, saking inginnya menjaga keutuhan sosial, kesehatan masyarakat, ya. Jadi benar-benar menjaga kesolehan anggotanya. Jadi tidak hanya dilarang untuk berbuat yang buruk, bahkan fasilitas untuk berbuat buruk itu ditutup semuanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah itulah kandungan yang pertama. Bahwa tadi Rasulullah SAW menekankan kepada kita, di dunia ini ada yang halal, ada yang haram, dan ada yang meragukan, ada yang masih tidak jelas. Maka sikap kita sebagai orang yang bertakwa bagaimana? Kita tinggalkan yang haram, kita kerjakan yang halal. Dan yang mutasyabih, yang masih ragu-ragu, kalau kita yakin kehalalannya, silakan dikerjakan. Tapi kalau kita masih ragu atau kita tidak tahu, mending ditinggalkan saja. Supaya menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, dan mencegah kita terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Kemudian di akhir hadis Rasulullah memberikan tambahan. Beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam hati, di dalam badan kita ada segumpal daging. Nah di sini segumpal daging ini bukan daging harfiah, ya. Bukan maksudnya ada hati itu ada apa? Ada daging yang ada di dalam daging kita. Itu tidak seperti itu. Maka di sini daging ini, ya, ketika daging itu baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik.
Dan ketika daging ini buruk, maka seluruh tubuhnya menjadi buruk. Dan daging ini adalah hati. Maka di sini Rasulullah menekankan bahwa hati ini sangat penting sekali bagi kita. Karena hati itu adalah raja, hati itu adalah pemimpin, hati itu adalah jenderal, sedangkan anggota tubuh kita adalah pasukannya. Maka apapun yang hati perintahkan itu akan dilaksanakan oleh anggota tubuh kita. Karena semua perbuatan itu berawal dari hati. Kenapa kita berbuat baik? Karena hati kita ingin berbuat baik. Kenapa kita bermaksiat? Karena hati kita ingin maksiat. Kenapa kita membantu orang lain? Karena hati kita punya rasa kasihan. Kenapa kita berbuat zalim? Karena hati kita juga ada rasa kejam kepada orang. Maka hati ini menjadi penentu. Apakah kita menjadi orang yang soleh? Apakah kita mengamalkan amalan-amalan yang soleh? Atau malah kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk? Maka yang menentukan adalah hati kita. Inilah kenapa penting sekali ya bagi kita untuk menjaga kebersihan hati kita dan menghindari penyakit-penyakit hati. Karena Rasulullah menekankan dalam salah satu doanya yang beliau ajarkan untuk dibaca setiap hari. Dan ini insya Allah sudah sering kita baca. Doanya apa? Ya muqallibal qulub. Terus apa? Sabit qulubana ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sabit qulubana, tetapkanlah hati kami ala di atas agama. Makanya orang Arab itu pintar ngasih nama ya Pak. Hati kenapa dinamakan qalbun? Dari kata qalaba, muqalliba. Qalaba yuqallibu, yaitu yang mudah terbolak-balik. Karena hati kita seperti itu. Kadang condong kepada kebaikan, kadang condong kepada keburukan. Suatu saat pengen ibadah, kapan-kapan pengen maksiat. Suatu saat pengen tobat, kapan-kapan jadi kambuh lagi. Itu biasa. Kadang naik, kadang turun. Kadang maju, kadang mundur. Maka Rasulullah mengajarkan, mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya hatinya dijaga. Maka kalau kita mau menilai apakah hati kita hati yang baik atau yang buruk, maka hati yang baik adalah hati yang punya rasa takut sama Allah, yang takut sama azab, yang takut sama hukuman Allah. Hati yang baik adalah hati yang ikhlas karena Allah, yang beribadah hanya karena Allah, melangkahkan kaki karena Allah, bekerja karena Allah, aktivitas semuanya karena Allah Ta'ala. Dan hati yang baik adalah hati yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang soleh. Maka kalau kita mau hati kita itu hati yang kita punya menjadi hati yang baik, menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Nah, itu adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi. Dan hati yang rusak, yang kena penyakit, yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan adalah hati yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram, hati yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, hati yang memandang perbuatan haram seperti perbuatan yang biasa, ya, maksiat sebagai hal-hal yang normal, bahkan tadi bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat.
Itulah hati yang buruk. Inilah kenapa kok Rasulullah itu menyambungkan antara hadis hati dengan hadis yang syubhat ini. Karena salah satu bukti hati yang buruk, ya, hati yang kena penyakit adalah hati yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Termasuk juga hati yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, bermudah-mudahan dalam syubhat dan tenggelam dalam hal-hal yang syubhat, yang akhirnya kembali lagi mengantarkan kepada hal-hal yang haram tadi. Inilah yang salah satu penyebab utama yang menyebabkan buruknya hati. Dan ketika hati sudah buruk, hati sudah rusak, ya sudah, semuanya akan ikut. Ibadahnya rusak, Qur'annya rusak, infaknya rusak, semuanya jadi rusak. Bahkan kerusakan utama ketika hatinya sudah benar-benar gelap, benar-benar ditutupi oleh kerak-kerak kemaksiatan, kerak-kerak kekufuran, adalah jatuh kepada kemusyrikan, jatuh kepada perbuatan yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Inilah akibat yang paling parah dari rusaknya hati. Inilah kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, kemudian pentingnya, ya, Rasulullah menekankan pentingnya bagi kita, ya, untuk menjaga hati kita, untuk menjaga kesehatan qalbun kita, ya, supaya kita mengkondisikan hati dan jiwa kita menjadi qalbun salim, menjadi hati yang selamat, jangan sampai menjadi qalbun marid, menjadi hati yang sakit, atau bahkan menjadi qalbun mayyit, menjadi hati yang mati, hati yang tidak lagi menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah selesai kita membahas hadis yang nomor 6 ini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya, selapanan berikutnya, kita akan bahas hadis yang nomor 7, yaitu mengenai nasihat. Maka sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu, Bapak, ada Bapak-bapak? Benar? Benar itu? Oke, kalau tidak ada, atau mungkin misalkan baru kepikiran nanti, ya bisa disampaikan di pertemuan berikutnya, tidak apa-apa. Aku kali ada, mungkin jika ada salah kata, maka contohnya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka contohnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terutama tadi minta maaf, HP-nya pas berdering, mohon maaf mengganggu kajiannya tadi. Aqulu qali hadza bila tawfiq hidayah wal inayah nur wal bayan mustabil khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.